Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini saya cuma ingin sharing saja ya, berbagi pengalaman ya. Ya, mungkin akhir-akhir ini saya lebih banyak mengisi konten di channel ini lebih banyak mengenai sharing ya. Ya, mungkin karena ya dibanding saya mengisi materi-materi matematika ya. Ya, mungkin sih karena saya mungkin sedang rasa ya karena ingin kangen dengan ngobrol-ngobrol dengan orang ya di luar sana, karena semenjak pandemi ini saya agak bukan bukan cuma membatasi lagi ya, karena memang semenjak pandemi ini saya memang full, hampir hampir bisa dikatakan 90% full di rumah ya, dan tidak mengadakan pelatihan-pelatihan di luar. Jadi ya rasa kangen ingin ngobrol aja sebenarnya ya. Ya jadi ditambah lagi mungkin ya oke lah, karena juga ya satu dan lain hal mungkin karena juga semenjak pandemi juga banyak juga guru-guru juga yang sudah membuat video-video pembahasan, bahkan juga halo Yusha, pembahasan-pembahasan olimpiade juga sudah mulai banyak ya. Jadi saya rasa ya saya pikir bagi teman-teman yang ingin belajar materi-materi olimpiade sudah cukup banyak lah ya referensi lain ya. Jadi ya bukan bukan berarti saya juga kemudian akhirnya mandek nggak akan ngisi lagi tentang materi olimpiade atau materi tentang konsep from zero to infinity itu lagi ya. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan ya, cuma sekarang lagi pengen aja sharing-sharing ngobrol gitu ya. Ya pengennya sih sebenarnya ngajak teman-teman ngobrol ya, live langsung di channel YouTube ya. Cuma masih belum belum sempat kepikiran untuk bukan sempat ya, sempat pengen ya, maksudnya belum belum sempat untuk mengajak teman-teman ya. Oke, untuk ngobrol secara live ya. Dan kalau ngobrol secara live itu seperti itu kan juga kan harus harus dipikirkan obrolan obrolan apa sih, topik apa gitu ya kan. Nah, belum belum sempat kepikiran itu ya. Ya, ini malam ini saya coba ingin sharing mengenai pengalaman saya ketika saya mengajar di NIAS ya. Waktu itu saya ngajar guru ya, pembinaan guru. Nah, karena ada pertanyaan yang menarik dari seorang guru ya. Jadi pada waktu itu saya setelah memberikan pretest ke guru-guru seperti biasa ya, pretest itu jadi setiap pembinaan saya selalu memberikan pretest ya. Kalau memang waktunya mencukupi, karena memang waktu itu kegiatannya pembinaan guru waktu itu di NIAS itu sekitar 3 hari ya. Jadi pastilah ya, pasti cukup untuk saya memberikan pretest dan post test ya. Tujuannya bukan untuk menguji sebenarnya. Kalau pembinaan guru ini tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana sih guru-guru tersebut mengenal materi-materi olimpiade ya, khususnya olimpiade matematika ya. Oke. Ya, waktu itu ada guru yang menanyakan ya, yang bertanya ya, guru ini kritis sekali dan luar biasa ya, beliau ya, guru senior ya, terlihat sekali bahwa dari cara berbicara, dari cara sudut pandangnya itu luas sekali ya wawasannya. Jadi beliau menanya ya, beliau waktu itu bertanya bahwa ya mungkin bahasanya pasti lain ya, bahasa bahasa beliau sangat bagus ya. Waktu itu beliau menanyakan intinya Pak, kami sudah mengerjakan soal-soal pretest ini, dan soal-soal pretest ini jujur saja bagi kami itu soal-soal yang cukup asing ya. Maksudnya soal-soal ini cukup asing, jarang sekali kami temui di pelajaran sekolah, di buku-buku sekolah gitu ya. Dan menurut kami materinya sangat tanda kutip sangat berat kalau diberikan kepada siswa ya. Jangankan siswa, kami saja yang sudah lama mengajar ya, untuk kami saja materi ini masih terlihat sangat berat gitu ya. Ya, sebenarnya oke. Lalu beliau melanjutkan lagi. Ya, apakah apakah Bapak pernah berpikir ya bahwa ketika kita memberikan materi-materi olimpiade kepada siswa, terutama khususnya siswa SD ya, dan materinya pun bisa kita lihat materinya ini bahkan mungkin anak SMP pun SMA pun belum bisa mengerjakan ya, belum tentu bisa mengerjakan ya. Bahkan kami sendiri guru yang sudah puluhan tahun, kata beliau ya, saya yakin banyak di antara kami sangat sedikit yang di atas 60, kata beliau ya. Eh, apakah itu tidak menyiksa siswa gitu ya, dengan mengajarkan materi yang sangat berat kepada siswa ya? Apakah
Olimpiade ini justru bukannya membuat siswa itu menjadi stres ya, dan akhirnya malah menyiksa siswa gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Oke. Ya, kemudian saya jawab ya melalui sudut pandang saya ya. Jadi saya mengatakan bahwa oke, sebenarnya materi ini mungkin Bapak Ibu guru di sini mungkin merasa materi ini sangat berat ya, padahal sebenarnya bukan berat Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru belum mengenal saja materinya ya, karena memang ya itu berarti apa? Memang Bapak Ibu guru masih belum terlalu banyak mengenal materi Olimpiade. Tapi saya yakin insya Allah 3 hari ini, 3 hari pembinaan kita ini, insya Allah Bapak Ibu lebih mengenal dan bahkan mungkin nanti merasa oh ternyata cuma begitu gitu ya. Ya, tapi pertanyaan Bapak tadi memang bagus sekali ya. Apakah kalau kita mengajarkan kepada siswa, apakah itu tidak menyiksa ya? Ya. Lalu saya kemudian waktu itu kebetulan waktu itu di sekolah itu ya, sekolah itu nggak diliburkan ya, karena memang yang ikut pelatihan hanya guru matematika dan guru IPA saja sih pada waktu itu. Jadi ada beberapa siswa yang masih waktu itu istirahat ya. Saya panggil 2 orang siswa ya, 2 orang siswa SD ya. Saya panggil, saya tanya namanya, lalu saya tanya kelas berapa. Waktu itu anak itu kelas 4 ya, kelas 4, dua-duanya kelas 4 ya. Lalu saya tanya matematikanya nilainya berapa gitu ya. Ternyata nilainya ya waktu itu ada yang menjawab 8, yang satu 8, yang satu diam saja kan mungkin malu ya. Oke. Dan ada gurunya, ada guru matematika juga di kelas itu juga ya kan pastinya ya. Oke. Lalu kemudian saya berikan sebuah soal yang sama, yang salah satu soal yang ada di materi pretest tersebut, yaitu soal tentang berapa angka satuan ya dari bilangan berpangkat ya. Tentunya bilangan berpangkat yang cukup besar ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah pernah saya memberikan soalnya. Sebenarnya bagi yang sudah tahu atau yang sudah sering mengerjakan soal-soal Olimpiade pasti akan merasa sangat mudah sekali ya, karena pertanyaannya seperti 1 berpangkat 2000, saya agak lupa ya, pokoknya waktu itu tahunnya ya mungkin 2000 sekitar 2018 lah ya, atau kalau ya 2018 ya. 1 berpangkat 2018 ditambah 2 berpangkat 2018 ditambah 3 berpangkat 2018 sampai ditambah 5 berpangkat 2018, itu angka satuannya berapa ya. Wah, anak-anak tersebut langsung kaget ya, waduh, bingung gitu ya, kayak ya mereka nggak paham mungkin ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya, karena tadi setelah saya tes kan perkaliannya ternyata lancar ya. Lalu saya jelaskan apa itu bilangan berpangkat ya. Saya mulai jelaskan apa sih maksudnya. Saya mulai dari 2 kali 2 berapa? 4 ya. 2 kali 2 kali 2 8. Oke ya, jadi kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita nggak langsung hitung dalam matematika boleh loh ditulis seperti ini. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2-nya 4 kali, berarti perkalian terhadap dirinya sendiri sebanyak 4 kali, ditulisnya 2 pangkat 4 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya saya jelaskan mulai dari pengertian dari bilangan berpangkat ya. Lalu mulai saya ajak apa mengenai, coba kalau 2 pangkat 2 itu kan 2 ya, angka satuannya ya 2 gitu ya kan. 2 berpangkat 3 8 ya, angka satunya 8. 2 berpangkat 4 ya 16, angka satuannya. Ada satu anak yang bingung apa sih angka satuan gitu ya, terpaksa saya ngulang lagi nilai tempat ya, saya jelaskan lagi. Oh, ternyata angka satuan ya. Oke lah, kalau di ini berarti yang paling belakang ya. Oke, kalau bukan dalam bentuk apa persepuluhan, di situ berarti yang paling belakang, asal bukan persepuluhan, bukan perseratusan ya, bukan bilangan desimal yang ada komanya gitu ya kan. Oke. Oh, jadi angka yang paling belakang yaitu nilai tempatnya, angka satuannya itu adalah nilai yang paling angka yang paling belakang gitu ya. Oke. Sudah paham, baru saya coba 2 berpangkat 5, angka satunya berapa? 2 ya, 32, angka satunya berapa? 2. Lalu terus minta mereka menghitung, mengalihkan, benar-benar merasakan mereka. Coba terus salah satu kemudian sadar gitu ya, lupa ini kayaknya kalau cuma ditanya belakangnya aja saya bisa cepet deh gitu ya kan ya.
nggak usah ngitung depannya gitu ya kan. Nah dari situ baru mulai saya pancing lagi, oh ternyata mereka, oh coba siapa yang tahu dua berpangkat sekian berapa, wah yang satu anak cepet semangat banget gitu ya, gitu ya kan, sekian dia nggak usah ngitung lagi depannya, ada yang satu lagi masih ngitung gitu ya sampai depannya. Oke, terus sampai akhirnya ya sampai akhirnya kedua anak itu ya bisa menjawab soal tadi gitu ya pokoknya intinya kedua anak itu akhirnya bisa menjawab soal tadi. Jadi saya hanya memberikan sebuah pancingan-pancingan pemahaman ya sampai akhirnya mereka antusias dan dapat mengerjakan soal yang tadi ya. Lalu guru-guru di situ baru saya kembali lagi ya, jadi ke gurunya lagi. Jadi untuk menjelaskan itu ya saya langsung mempraktekkan dan kurang lebih memang cukup butuh waktu ya, butuh waktu sekitar mungkin bisa hampir sampai 30 menit ya menjelaskan kedua anak itu, tapi terlihat sekali di sini. Kemudian saya persilakan kedua anak tadi untuk kembali lagi ke kelas ya. Tentunya saya minta tolong salah seorang guru untuk mengantar kedua siswa itu ya. Saya karena apa, karena tadi saya culik ya, saya culik tanpa minta izin ke gurunya, karena tadi kan dua anak itu lagi istirahat ya, dan istirahat kan waktunya cuma paling 15 menit ya, dan pasti ada jam jam masuk dia yang tertinggal gitu ya, akhirnya dia ketinggalan kelas ya, jadi terpaksa harus diantar oleh seorang guru ya. Ya, eh, lalu kemudian intinya saya jelaskan kepada guru, saya tanya, dua anak tersebut tadinya sudah belajar belum materi ini? Wah, karena ada guru kelasnya ya, ada guru yang mengajar matematikanya ya. Wah, belum Pak gitu ya. Nah, oke. Belum pernah belajar soalnya ya, tapi oke lah mungkin bahkan mungkin tadi masih bingung ya mengenai apa bilangan berpangkat ya, maksudnya bilangan berpangkat. Bahkan juga tadi sempat lupa lagi apa sih nilai satuan ya, apa nilai tempat satuan ya. Nah, tapi oke, tapi tadi akhirnya ngerti nggak? Wah, ngerti ya Pak, akhirnya ngerti ya. Oke, terus anak-anak itu tersiksa nggak? Wah, mereka kayaknya senang sekali sih malah ya. Nah, jadi jawabannya sudah terjawab ya. Jadi asalkan kita mengajarkannya dengan tepat ya, dengan metode yang tepat ya, dengan konsep yang baik ya, dengan apa ya cara yang tepat, anak-anak ini tidak akan merasa tersiksa ya. Dengan langkah-langkah yang tepat, anak-anak ini justru malah akan antusias gitu ya kan, cepat paham, dan yang paling penting adalah mereka bisa paham dan menyimpulkan sendiri gitu ya. Ya walaupun itu butuh waktu, pasti butuh waktu ya, setiap anak berbeda-beda ya. Ya, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa bukan materi yang sulit ya, bukan materi yang akan menyiksa siswa gitu ya, yang akan membuat siswa itu tersiksa dalam belajar. Tapi lebih sering adalah cara penyampaian yang kurang tepat ya, atau ya metode yang kurang tepat, sehingga si anak ini tidak bisa memahami ya sesuai dengan level pemahaman dia ya. Sebagai contoh aja, banyak anak-anak SD yang ketika belajar perbandingan ya langsung disodori dengan cara atau rumus gitu ya, yang rumus sendiri juga rumus itu sendiri ya, ya rumus atau cara gitu ya. Kemudian oke, mungkin mereka merasa cepat ngerjainnya ya banyak tuh kayak soal-soal perbandingan, soal-soal kecepatan ya, itu banyak banyak cara ya, aturan cara yang diberikan ya, cara-cara cepat ya. Pada saat mereka mengerjakan mungkin mereka bisa ya dengan menggunakan cara atau rumus cepat tersebut ya, tapi sebenarnya mereka nggak paham apa yang mereka kerjakan. Nah inilah yang lama-lama mereka juga merasa tersiksa ketika, apalagi ketika soal itu dimodifikasi ya, dimodifikasi tentu beda soal sedikit langsung ada rumus baru sendiri ya, beda soal sedikit ada rumus baru lagi gitu untuk penyelesaiannya. Nah ini, dan anak-anak itu nggak ngerti ya apa yang mereka lakukan, itulah yang justru malah menyiksa mereka ya. Nah jadi ya pengalaman ini kemudian ya saya sharingkan ke guru-guru tersebut ya, bahwa ternyata memang nggak perlu khawatir ya, asal metode mengajarkan kita tepat, asal kita step by stepnya jelas, dan yang paling penting adalah membuat matematika lebih masuk akal buat mereka ya. Bukan jadi tujuan utamanya adalah membuat materi yang kita sampaikan ini
masuk di pemahaman mereka ya. Bukan bukan tujuan utamanya bukan menghitung cepat, bukan mengerjakan dengan cepat, bukan. Justru itu tujuannya nantilah ya, setelah mereka paham baru mereka mengembangkan sendiri metode mereka, cara mereka, atau mereka menyimpulkan sendiri cara yang lebih cepat gitu ya. Jadi mereka sendiri yang akan menyimpulkan cara yang lebih cepat ya. Kita hanya sebagai pengarah saja gitu ya. Ya, oke, demikian aja sih yang ingin saya coba sharing ya kali ini ya. Ya, semoga sharing ini bisa bermanfaat ya. Sebenarnya sih ya belum tentu juga bermanfaat, tapi maksudnya sharing ini bisa membawa gambaran gambaran kepada Bapak Ibu guru lah ya, bahwa ya ini sih hanya pandangan saya ya, bahwa yang menyiksa siswa itu lebih sering adalah metode yang kurang tepat bagi mereka ya, sehingga mereka tidak memahami materi, mereka tidak paham ya, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, itulah yang membuat mereka tersiksa gitu ya. Ya, oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Yo, bye bye.